Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Nah, dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, teman-teman, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun secara berdampingan. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia seperti gambar berikut, ada suku Dani dari Papua, ada suku Tenger, kemudian ada suku Nias. Nah, ini beberapa contoh kecil dari ribuan suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dengan cara hidup yang berbeda. Salah satunya yaitu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar bendi, ada gambar pedati sapi, dan ada gambar pedati kerbau. Nah, ada gambar bendi. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Tentunya bendi itu mengikuti arah kuda. Kemudian, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, itu ada gambar orang mendorong mobil. Nah, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping itu dapat bergerak? Membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak, seperti mobil pada gambar yang dilengkapi dengan roda sehingga gaya dorong atau otot membuat mobil itu bergerak. Kemudian ada gambar lampu. Nah, apa yang menyebabkan lampu itu dapat menyala? Karena dialiri aliran listrik melalui sambungan kabel menuju bola lampu tersebut. Kemudian ada gambar magnet dan gambar jarum. Nah, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena jarum berbahan besi, medan magnet menarik benda yang terbuat dari besi. Selanjutnya ada gambar pohon dan ada gambar apel. Nah, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, saat buah sudah mengalami kematangan, buah akan jatuh karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Kemudian ada gambar kursi dan orang. Nah, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Dengan adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong atau otot membuat kursi mudah dipindahkan. Nah, percobaan tadi itu membuktikan bahwa adanya macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.